Uang gak bisa membayar orang yang dulunya hancur hidupnya. Hari ini bisa menceritakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan buat orang-orang lain. Dulunya perokok sekarang jadi penginjil. Itu kan, itu gak bisa dibeli dengan uang. Sebesar apapun uang itu ya. Makanya waktu kalau topik homoseksual, waktu gue lihat ya ada orang yang datang hancur hidupnya, pernah dilecehin sana sini. Ya, hari ini bisa nikah sama perempuan. Gue cuma bisa memuji Tuhan. Gitu, karena itu bukan gue pasti. Karena Tuhan. Jadi bapaknya gak berfungsi lah. Entah bapaknya ngasih duit doang, entah bapaknya nikah lagi. Ya jadi laki-laki ini gak bener gitu. Dapat orang yang penyayang tapi sama jenis, itu yang makanya kena. Gitu. Kebanyakan sih begitu. Gitu. Halo, balik lagi sama kita di Sit In Podcast. Hari ini gue akan jadi hostnya di dalam episode yang sangat-sangat menarik tentang homoseksual. Wah, menarik banget kan? Tapi sebelum itu, jangan lupa dong subscribe kita dulu di YouTube channel kita, Instagram, TikTok, dan sosial media yang lainnya. Hari ini kita sudah tidak asing lagi ketemu sama salah satu pembicara yang waktu itu kita ngobrolin juga tentang magisnya tentang musik. Wah, hari ini beliau datang lagi jauh-jauh dari, nggak tahu dari mana ya. Nanti kita tanya aja. Jauh-jauh dari ujung timur, wah, datang ke sini untuk bisa membahas dan sharing apa yang dia lihat tentang homoseksual, dan pastinya semua berlandaskan tentang dari Alkitab itu sendiri. Amen. Kita balik ini ada Jeremiah Jordan. Balik lagi ya sama Bapak Pendeta yang kece satu ini. Asik. Gantengnya belum berkurang. Belum, gantengnya belum berkurang. Umurnya bertambah, gantengnya berkurang. Tenang aja. Oke, guys, sebelumnya mau disclaimer dulu ya. Ini benar-benar harus ditulis biar nggak dipotong-potong seenaknya nih sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Gitu. Disclaimer dulu bahwa kami GKDI ya, Gereja Kristus di Indonesia, sama sekali tidak mendukung sedikit pun tindakan homoseksual. Ya, di sini kita akan membahas apa itu homoseksual dan bagaimana Tuhan melihat homoseksual itu dari sisi kacamata firman Tuhan. Jadi tolong dicatat disclaimer sekali lagi, kami tidak mendukung dan sangat menentang sesuai dengan firman Tuhan ya, tindakan homoseksual. Oke, kalau begitu kita akan lanjut aja ya Bapak. Siap. Pendeta Jeremiah Jordan, bagaimana kabarnya? Sehat banget ya. Oh, ini sehat banget. Never been this seger. Never been seger. Jaksel dikit Pak ya. Jaksel dikit. Tinggal di mana Pak? Di Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Sekarang ya. Oke, berarti salah tadi bukan timur guys. Memper lah. Mepet ya. Iya. Sehat ya istri, sehat. Sehat ya. Semua. Ya puji Tuhan ya. Iya. Makin semangat lah ini ya. Jadi pelayan Tuhan. Wih, amin. Anak 1, 2, apa mau nambah lagi? 1 ya, doain dapat lagi 1 lagi. Dapat gitu lagi. Ya. Mau cewek perempuan nih? Cewek perempuan sama aja sih ya. Sama aja lah, cowok cewek. Wih, amin. Iya nih, hari ini kita akan bahas yang cukup pinggir jurang ya. Pinggir jurang ya. Kayaknya kemarin pinggir jurang terus ini. Ini makin pinggir. Tapi ya kita lihat kan sesuai dengan firman ya, kebenaran. Betul. Oke. Nah, ini pasti di setiap gereja ya, Pak ya. Kita kan lihat mungkin teman-teman di sini juga pasti mulai melek dengan sosial media. Betul. Nah, di dalam sosial media tuh banyak banget beredar, dan bahkan ada seorang pendeta ya, quote unquote ya, dia menganggap dirinya adalah pemberita firman Tuhan. Betul. Ya, mungkin di luar negeri kalau nggak salah paling banyak ya. Itu menganggap bahwa homoseksual itu is a normal things gitu. Tentang kasih, tentang love ya kan, love wins, kasih itu menang ya. Cinta itu yang diutamakan kan, karena kita kan Allah kita adalah kasih. Betul. Gitu. Katanya begitu gitu kan. Nah, kira-kira kalau kita mau berbicara tentang gereja sendiri ya, saya nggak mau lari ke gereja manapun, tapi tentang GKDI ini sendiri, tentang homoseksual tuh stand-nya tuh di mana gitu. Ya kalau kita jelas lah ya, kita baca di Alkitab gitu ya, kita buka di 1 Korintus 6, 9-10 ya, saya bacain ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci,
orang pemburit ini penyetubuhan sama laki-laki ya menurut KBBI. Ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi jelas banget ya, GKDI adalah gereja yang berpatokan sama firman Tuhan aja ya. Jadi kita jelas stand-nya menentang hal itu ya. Tetapi kita menerima jika ada orang-orang ya yang mau berjemaat dan mau bertobat. Ya, kita menerima itu. Ya. Tapi ya bukan sekedar menerima aja ya. Kalau di Amsal itu kan di Amsal 27 ayat 6 ya, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Gitu ya. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah ya. Jadi kita mau jadi kawan yang sesuai firman Tuhan. Yang kita kasih tahu, yang ini salah. Dan ini berlaku bukan hanya untuk homoseksual ya, tapi untuk dosa-dosa yang lain. Mungkin seperti pencuri ya, mungkin ada dendam yang belum selesai ya sama orang-orang terdekat. Jadi bukan cuma dosa ini aja, bukan cuma dosa homoseksualnya aja gitu ya. Mungkin ada juga yang suka ya mungkin dia nggak homoseksual tapi dia suka main perempuan. Ya dosa juga, bener gak? Betul. Nah, kita juga menerima semua orang dengan berbagai macam latar belakang, termasuk orang-orang dengan latar belakang homoseksual. Kira-kira gitu, Nes. I see. Oke. Saya mau coba dalemin ya, gue coba dalemin ya. Siap. Tentang kata-kata penerimaan tadi. Ya. Nah, penerimaan itu di dalam standar yang seperti apa? Karena kan memang ada orang yang datang, misalnya contoh ya, ada orang datang dia homoseksual gitu. Oke, kita menerima dia. Nah, dalam level apa penerimaan itu? Apakah kita dibiarkan ya, dibiarkan ya udah gak apa-apa kamu ikut Tuhan aja gitu, kita terima semua orang kok. Atau dari penerimaan itu tuh seperti apa? Boleh dijelaskan lebih spesifik? Biasanya kan orang datang ke gereja, datang hari Minggu gitu ya. Bisa datang ke Komsel gitu ya, atau datang dari digital ministry ya. Digital ministry kita kan udah lumayan luar biasa ya. View-nya tuh udah almost 2 juta ya view sama kliknya itu ya di sosmed. Jadi banyak orang yang datang dengan latar belakang homoseksual, datang itu ya mereka rata-rata sudah agak open gitu ya, bahwa mereka itu mau dibantu gitu ya. Jadi datang ya, kita ketemu pasti ya sama saya gitu ya, sama teman-teman semua. Mereka bakal cerita dengan latar belakang ini, homoseksual ini gitu ya. Dan kita pasti kita terima ya. Datang nggak mungkin itu di scanning di depannya, pasti kita terima untuk bergereja ya, untuk nyanyi bareng, untuk komsel bareng. Tapi biasa kita tawarkan ya, mau nggak sih kamu memperdalam Alkitab supaya kamu bisa melihat bahwa Tuhan tuh maunya, tujuannya apa sih? Ya, menciptakan kamu ya, kira-kira begitu Nes. Jadi kita nggak cuman berteman, baik lagi ya, kita nggak cuma berteman, tapi kita mau teman-teman yang love wins-nya ini tuh bukan love wins-nya versi dunia, tapi love versinya Tuhan. Ya, bukan yang cuman ya kita temen kan lawan. Jadi banyak teman-teman di luar sana kan, yang ya kita nggak mau ganggu privasi kita, bener gak? Ya kayak gue dulu ngerokok, teman-teman gue gak berani pasti negor, kenapa? Privasi orang, ya kan? Gue bandel semua segala macam. Itu kan bukan temen, ya kan? Itu kan lawan sebenarnya. Karena mereka kayaknya love, padahal sebenarnya itu lawan. Kenapa? Karena mereka nggak mau lu bener. Jadi GKDI kita mau menjadi kawan yang membuat orang itu menjadi serupa sama Tuhan. Yang sesuai firman Tuhan, kira-kira gitu. Ya nggak cuman temenan doang, hai mah di luar aja, ngapain di sini? Kira-kira gitu. Iya. Berarti ada proses life changing ya. Betul. Harus ada life changing. Gitu. Jadi penerimaan yang dimaksud adalah bukan penerimaan secara moral, tapi penerimaan bahwa, woi Tuhan terima kamu, tapi tidak dosamu tadi. Ya tetap harus dibenerin kan, dan ya itu tadi life changingnya juga harus jalan. Itu yang dimaksud tadi ya, kayaknya kasihnya itu harus kasihnya Tuhan. Karena ya Alkitab sendiri mengatakan kasih itu pasti device ya, membangun gitu kan. Kalau misalnya dia tetap stuck di situ berarti nggak terbangun sama sekali begitu maksudnya Pak. Iya betul. Ya jadi itu menarik ya. Nah berarti Bapak Pendeta Jordan ini udah pernah dong ya menghadapi orang yang mungkin datang, terus dia ada pergumulan tersebut ya, datang, dan itu saya rasa luar biasa ya untuk orang datang untuk saya mau dibantu, itu aja udah kayaknya luar biasa banget menyangkal dirinya ya. Nah itu ada nggak pengalaman ya atau sesuatu yang bisa dibagikan waktu orang itu datang, Pendeta Jordan tuh ada pengalaman itu nggak? Ada pasti, pernah,
sering, dan makin banyak. Makin banyak. Makin banyak. Wah. Ya, ini menarik ya. Iya, iya, iya. Artinya apa? Makin banyak orang-orang itu mau berbalik sama Tuhan. Amin, amin. Ya, Iya, iya. terutama dari latar belakang homoseksual. Betul. Maka saya percaya manusia itu punya hati nurani kan. Dia tahu, ini gue tuh salah gitu, tahu tuh mereka tuh. Nah hari ini makin banyak hubungin kita ya, entah datang ke gereja gitu ya. Memang mereka terbuka mau dibantu. Makin banyak Nes, ya puji Tuhan ya. Artinya apa? Artinya gereja kita sesuai firman Tuhan ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dengan berbagai latar belakang. Betul. Ya, jadi banyak cerita sama gue tuh mereka ya bingung ya, maksudnya ke gereja ya udah disuruh pelayanan, nyanyi-nyanyi gitu ya, nongkrong, tapi ya udah itu nggak bisa benerin mereka gitu. Tapi makanya mereka tertarik karena kita kan GKDI di sosmed kan kita punya namanya Bible Study. I see. Ya, mereka tahu kalau Bible Study udah pasti firman dasarnya gitu. Betul. Itu yang membuat mereka lebih yakin lagi gitu ya. Untuk mau serupa sama Tuhan. Ya, jadi makin banyak Nes. Wow, makin banyak ya. Iya. Nah, dari orang-orang yang banyak tersebut ya. Gua kan adalah teman-teman gua, terus ada relatif juga yang mungkin mereka juga bergumul dalam hal tersebut ya. Selalu banyak orang tuh berkata bahwa orang yang mengalami pergumulan itu ya. Dia dari kecil begitu. Merasanya begitu. Terlahir seperti ya, itu. terlahir seperti itu. Atau oh ini lingkungan. Oh ini parenting. Terus nggak bisa, ini memang dalam diriku begini gitu. Yeah. Nah menurut lu gimana? Apakah sebetulnya selama yang lu ini ya, maksudnya kan orang beda-beda ya. Tapi yang datang ke lu itu kecenderungannya bagaimana? Oke. Kalau dari sisi medis ya, memang ada ya katanya ya, ada orang yang terlahir memang hormon progesteronnya itu ya, yang perempuannya itu feminimnya lebih banyak dibanding testosteronnya. Gitu. Memang ada medisnya. Tapi yang sepengalaman gue belum ada. Ya. Mungkin mereka pertama kali datang bohong, mungkin ya. Mungkin ya. Sama tuh pasti ngomong saya terlahir begini ya. Saya mimpi ya berhubungan seks itu pertama kali sama laki-laki memang. Jadi saya terlahir seperti ini Pak Pendeta, kira-kira gitu. Ya tapi setelah ditanya lebih dalam ya. Nah, ini baru terungkap biasanya. Ternyata tidak seperti itu. Ya, mungkin ada ya. Kalau misalnya merasa benar-benar terlahir seperti itu bisa datang ke kita juga ya. Mungkin kita bisa konselingin juga dan kita bisa bantu ya. Tapi sepengalaman gue ya yang datang ke gue itu setelah diulik lebih dalam 4 kali 5 kali ketemu, mereka terbuka bahwa mereka pernah dilecehin. Satu pernah dilecehin entah sama omnya, abang sendiri, ya ada yang papanya biseksual, ya ada yang pegawai mamanya, ya pegawai kantor mamanya itu melecehkan dia gitu ya. Dan ada yang ya pokoknya lingkungan sekitar ya yang mempengaruhi dia jadi bisa jadi seperti itu. Ya, jadi dia nggak murni seperti lahir seperti itu, tapi ngakunya pertama murni biasanya gitu. Nah. Wah, menarik ya. Menarik. Maksudnya ternyata setelah digali lebih dalam, alasannya itu yang sering ke blow up di media. Tapi waktu lebih dalam bukan itu ya alasannya ya. Nah, lu bantunya gimana itu untuk misalnya baru datang terus day to day-nya atau mungkin bimbing merekanya ke arah sana, kemudian sudah pasti ada tantangan dong. Ya, ya challenge sudah pasti kita yang maksudnya tidak bergumul di area sana aja kita punya challenge tersendiri atas hal-hal yang kita pergumulkan. Nah itu gimana tuh bro? Ya pertama ya pasti waktu mereka datang kita kan ada yang kelihatan ada yang enggak ya. Ada yang kelihatan langsung kelihatan oh ini pasti dia homoseksual. Ada yang enggak. Ini laki banget gitu. Laki banget ada gitu ya. Nah yang pasti yang pertama kita lakukan pasti kita bangun hubungan dulu. Ya, trustnya dibangun dulu, pertemanan dibangun dulu gitu ya. Dia cocoknya sama siapa ya, ngobrolnya sama siapa gitu ya. Pekerjaannya apa? Karena kan level orang yang latar belakang homoseksual ini kan dalam level yang berbeda-beda. Dari bawah sampai atas tuh ada. Gitu ya. Nah, jadi kita biasanya bangun trustnya dulu. Dan kebetulan orang dengan latar belakang itu cenderung lebih susah trust. Gitu. Tapi kalau sama gue lebih cepat karena ngeliat gue pendeta ya. Gitu. Jadi mungkin mereka bisa lebih cepat sama pendetanya biasanya begitu. Jadi kita trust dulu dan tantangannya pasti ya banyak ya. Tantangannya banyak. Ya kayak misalnya circle-nya itu kan circle mereka gitu ya. Yang second account-nya mereka kan banyak. Ya kan? Kalau di yang aslinya mungkin namanya A gitu tapi di second account-nya beda gitu. Nah, itu kan harus dibersihkan gitu. Itu terjadi ya? Terjadi pasti.
Ya biasanya kan kalau cowok-cowok yang normal nyetok mantan gitu, stalking mantan gitu ya. Iya benar. Nah kalau ini memang buat bangun hubungan memang. Dan klub ini gue jadi lebih banyak ya, klub gay itu gue jadi tahu dari mereka gitu. I see. Dan radarnya juga tinggi mereka ya. Iya, Jadi mereka bisa tahu tuh. Ya di mana orang-orang yang dulunya ex homoseksual mereka bisa tahu juga. Oh bisa tahu juga. Bisa tahu. Ada radarnya tuh. Iya, gay radar ya. Oh, gay radar. Ada mereka Wow. bisa tahu. Iya. Soalnya kan kemarin juga di Indonesia sendiri kan berapa kali ya? 2-3 kali ya dalam sepekan. Bukan sepekan sih, di bulan lalu ya atau bulan ini. Saya lupa beritanya kapan itu. Pesta gay itu seksual tuh berapa kali? 2 kali kayak lagi banyak ditangkap ya. Lagi banyak ditangkap gitu. Jadi betul. Sepertinya memang betul ya. Circle-nya itu kuat banget nih segala betul. macam. Nah, ini yang mau coba gue tanyain ya. Karena begitu kuatnya circle itu. Kayak tadi lu juga mention tentang bagaimana harus punya trust, terus orang-orangnya yang dikenalin juga ngebantu. Nah, berarti peran komunitas ya, di luar dari komunitas dia yang kuat itu di luar sana yang membantu dia malah apa ya namanya? Jadi makin berbuat demikian. Betul. Gimana lu cara nyiapin komunitasnya? Karena kan ini something kalau misalnya pendeta Oke lah ya. Kita tahu kita harus melayani orang. Nah, untuk orang-orang di GKDI sendiri nih, khusus GKDI, gue mau ngomong gereja lain ya. Ini GKDI sendiri itu gimana kalian handle-nya gitu orang-orang tersebut gitu. Karena si komunitas menarik nih ya. Betul, ya. Yang normal kan jadi kayak, wih, ini gimana nih nolongnya gitu. Nah, nyiapinnya kaku gimana gitu, tuh? tabu gitu ya. Pasti yang apa persiapan yang gue siapin ya. Gue selalu bilang sama mereka, kita ini bukan pengen keren-kerenan gitu ya. Kita bukan pengen menobatkan orang itu. Oke. Bukan. Karena orang itu bertobat atau enggak, itu urusan dia sama Tuhan, bener gak? Yang gue persiapin sama anak gue itu adalah, kita melakukan ini karena Tuhan Yesus udah mati salib buat kita. Karena Tuhan Yesus udah mati di kayu salib buat gue, buat lo semua. That's why kita mau menginjili orang-orang yang mungkin ya secara dunia itu beda banget sama kita. Dan kita tuh gak mungkin temenan gitu. Ya orang-orang yang straight gitu kan pasti kan ya dalam tanda kutip kaku juga gitu ya. Gak mau juga ya, tapi kita harus lakuin itu. That's why gue lakuin retreat gitu ya. Cowok-cowok doang jalan. Ya ajak anak orang-orang ini gitu ya. Ya kita sama-sama gitu ya. Ya gue kasih lihat sama anak-anak gue, yang tidur sama mereka sama gue. Gue berani gue. Gitu. Why? Karena ya ada Tuhan gitu. Pasti Tuhan melindungi gitu, bener gak? Ya kita mau punya mindset yang bukan untuk menobatkan orang itu, yang bensinnya, tapi karena Tuhan Yesus mati kayu salib buat kita. Yuk kita berjuang buat semua orang, mau homoseksual ya, mau pencabul, mau tukang korupsi, apapun, gitu Nes. Ya. Amin. Wah itu suatu hal yang luar biasa loh untuk bisa tunjukkan ya sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin. Betul. Kerohanian di dalam satu grup yang lu pegang ya, ministry. Betul. Ya kan single kan ya, single. Yang lu pegang itu dipercayakan Tuhan, tapi lu berani tunjukkan bahwa Tuhan itu lindungin. Pasti. Dan mungkin ya kalau misalnya teman-teman di sini bisa posisikan orang yang homoseksual tersebut, mungkin dia ngerasa wah, kok dia secure gitu. Kenapa? Karena Tuhan. Gitu. Jadi mungkin dari situlah ngelihat kasih Tuhan yang di dalam komunitas. Betul. Jadi yang penting tuh message, kita love sama kamu loh. Ya, kita nggak fake, kita nggak cari uang kamu, ya, kita nggak cari perpuluhan kamu, nggak. Kita mengasihi karena Tuhan mengasihi kita. Jadi mereka juga bisa rasain love-nya gitu ya. Betul. Gitu. Jadi waktu kita ngomong benar, ya mereka bisa lihat ini firman yang ngomong. Oke. Bukan gua pengen ngebenerin lo. Itu beda kan? Oke. Ya, ini firman yang ngomong. Kita punya latar belakang berbeda. Mungkin kita nggak ada yang seperti kamu, ya. Tapi kita punya pergumulan masing-masing. Gitu. Oke. Yang kita lawan juga susah juga. Gue berhenti ngerokok susah Nes. Berhenti ngerokok gue susah loh. Gila loh 2 minggu depan rumah gue jualan rokok susah kan. Iya kan, maksudnya kita punya pergumulan masing-masing gitu. Iya. Jadi mereka bisa rasain itu. Love-nya itu. Betul. Kebetulan beda aja gitu dosanya. Makanya kita gak boleh karena pergumulan kita beda, kelemahan kita berbeda, kita ngejudge orang gitu, gak bisa. Betul. Karena kita punya kelemahan itu beda ya. Iya. Jangan sampai kita ngelihat orang tuh dosanya lebih najis dari kita. Iya, di mata Tuhan sama. Berbohong sama homoseksual sama.
Berbohong sama korupsi 1 juta sama 1 miliar sama di mata Tuhan ya. Oh iya benar. Iya kan? Hukumannya yang harus beda ya. Oh, konsekuensi sosial beda. Iya, berarti. konsekuensi. Iya, Iya, makanya betul, kita betul. kadang-kadang mengukur Tuhan itu dari sosial nggak bisa. Betul. Iya. Tapi dari standarnya dosa tetap dosa. Dosa. Gitu. Nah, ini kan menarik ya. Tadi dia merasa di love, terus kemudian lu berani, lu siapin orangnya juga. Berarti itu sangat penting ya untuk orang tersebut itu bisa terbantu dalam pengenalan dia, bahkan dia bisa bertobat sama Tuhan. Nah, satu pertanyaan Jor, tadi kan banyak ya ada metodenya. Pertanyaan adalah gini, orangnya bertobat nggak? Dan Apa? orangnya bertobat nggak Oh, pada iya, akhirnya? iya. Oke, dan kira-kira di dalam proses pertobatan itu bagaimana itu berlangsung gitu? Oke. Ya, orang yang bertobat nggak? Ada yang bertobat, ada yang nggak bisa. Oke. Ya. Tapi yang nggak bisa itu pasti kita make sure ya. Kamu ini nggak bisa bertobat ya karena memang tidak kuat gitu ya. Oke. Gitu ya. Bukan karena pengajaran salah gitu. Jadi banyak tuh, iya bang, aku tahu sih Alkitab tuh benar ya, kalian orang yang benar. Tapi memang akunya nggak bisa. Kira-kira gitu. Ya, nggak ada tuh yang enggak. Saya emang terakhir gini, nggak ada. Ya, at least mereka udah tahu gitu ya. Yang bertobat ada nggak? Ada dan banyak. Ya, tapi pertanyaannya sama kayak kita kan sebenarnya dosa gitu. Misalnya kita pernah jatuh sama perempuan gitu ya sebelum taubat gitu ya. Itu kan pikiran tuh lewat Nus. Enaknya kan lewat. Iya. Sekarang misalnya gue tadi minum kopi, ada nggak perasaan pengen ngerokok? Ada. Tapi kan nggak gue entertain. Betul. Ya gue nggak ke minimarket untuk beli rokok. Itu makanya. Jadi kalau ditanya masih lewat pasti lewat. Enak, menurut mereka enak. Ya. Tapi nggak di entertain. Itu namanya pertobatan. I see. Ya kan? Bertobat tuh kan sekali ya di pikiran. Saya tahu itu salah. Hari-hari ini, day by day ini sampai kita mati. Ya, setan nggak suka makanya. Betul. Dia nyerang kita sampai bendera kuning berkibar, benar nggak? Makanya yang harus dilakuin apa? Yang harus dilakuin adalah kita tidak mengentertain itu. Gimana caranya? Secara dulu kerajaan Allah, gereja. Dan kebenarannya. Nggak bisa kita ke gereja doang tanpa firman. Dan gak bisa baca firman tanpa gereja juga. Betul. Karena bukan atau ya. Betul. Cara dulu kerajaan Allah atau enggak. Dan kebenarannya. Itu sih Nus. Prinsipnya begitu. Yang sulit ya prosesnya ya tadi lo tanya. Prosesnya banyak. Yang pasti kita pertama kita kenalin dulu ya. Ini kita bergerak based on firman. Ya, firman-firmannya ada. Ya, fungsi firmannya apa. Ya, fungsi firman dulu apa gitu. Ntar dibaca firman, ini mah bukan buat aku gitu ya. Semuanya tuh. Murid Yesus tuh seperti apa. Ya, apakah murid Yesus ini sama Kristen saat ini? Kita baca ya, terus tentang dosanya, gimana bertobat, gimana Tuhan itu sayang sama kamu, mati buat kamu, salib Kristus, gitu. Itu sih yang kita tekanin. Jadi kita tekankan love dari firman itu, ya. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang gila hormat, tapi Tuhan yang sayang sama kamu. Itu yang berjalan ya. Prosesnya banyak ya, pasti ada orang yang gua ajarin main bola ada Nus. Gua ajarin main futsal ya kan, supaya terus lari. Ya form lari kan pasti kan yang latar belakang itu beda ya formnya. Iya betul. Kita formnya larinya yang kayak laki banget. Kita ajarin. Ya mereka hari ini jadi suka lari, ya jadi suka olahraga, itu kita ajarin semua. Gitu. Betul. Jadi laki-laki yang tulen. Perempuan tuh kayak gimana sih? Makanya Nus banyak orang ya hari ini ya, ini pribadi ya, banyak yang awal-awal waktu saya jadi pendeta itu banyak menyerang. Kenapa sih nggak jadi ini aja apa kayak gitu, YouTuber kayak konten kreator kayak apa segala macam ya, bisa uang yang banyak. Saya bilang gini, uang yang banyak tidak sebanding waktu melihat orang dengan latar belakang homoseksual bisa suka sama perempuan dan menikah dengan perempuan. Amen. Salah satunya itu. Amin. Uang nggak bisa membayar orang yang dulunya hancur hidupnya hari ini bisa menceritakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan buat orang-orang lain. Dulunya perokok sekarang jadi penginjil. Itu kan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Sebesar apapun uang itu ya. Makanya waktu kalau topiknya homoseksual, waktu gue lihat ya ada orang yang datang hancur hidupnya, pernah dilecehin sana sini. Ya, hari ini bisa nikah sama perempuan. Gue cuma bisa memuji Tuhan. Gitu, karena itu bukan gue pasti. Karena Tuhan. Amin. Wow, ini gue rasa gini ya. Kalau misalnya teman-teman juga mungkin yang bergumul ya. Dari apa yang Pendeta Jordan bilang, menurut gue intinya adalah gini. Ini tuh proses. Dan yang kedua ini possible. Possible untuk orang yang bahkan yang bergumulnya yang katanya gak bisa. Gak bisa lah pokoknya. Itu possible kalau dia mau jalanin proses sesuai dengan firman Tuhan. Tadi kan betul. Menarik ya yang tidak
berhasil untuk melakukan pertobatan adalah dia yang memutuskan gitu, Betul. bukan Alkitabnya yang gagal, bukan kasihnya yang gagal, tapi dia yang memutuskan untuk mundur gitu. Betul. Ya kan? Biasanya gue bilang gini, kapanpun kamu mau balik, abang terima. Kapanpun. Ya, 20 tahun lagi kamu umur 50, 60, ya. Kapanpun kamu mau balik, telepon abang. Yuk kita tobat sama-sama. Amin. Ya, jadi kita selalu punya pintu terbuka sama orang-orang kayak gitu. Iya, iya. Gitu. Jor, biasanya tuh yang paling gede nih ya. Situasi apa sih yang bikin mereka tuh balik? Balik kemana ya? Maksudnya keluar dari pertobatannya gitu. Oh jadi balik lagi ke homoseksual lagi. Homoseksualnya kayak aduh, gak bisa balik lah gitu. Oh gue Apa sih? kayak gini maksudnya gue emang gak bisa bang gitu. Iya, biasanya apa gitu yang bikin dia? Biasanya mungkin ya karena ya feeling ya. Biasa mungkin karena pacarnya. Oh oke. Ya kan punya pacar yang sama-sama. Itu salah satu yang paling berat sih emang. Wow. Gitu karena mungkin di story ya nongkrong sama kita dikira udah dapet teman-teman baru juga gitu. Iya, Mungkin iya. ya. Iya. Gitu ya. Jadi kayaknya ada ancaman bunuh diri. Oh, itu sampai ada itu? Oh banyak. Waduh. Foto-foto sampai Sayat-sayat itu. pacarnya, ya. maksudnya Iya. pacarnya itu nggak mau kehilangan itu yang salah satu yang paling berat ya, circle-nya. Ya makanya kita bertarung ya mirip-mirip sama orang yang narkoba ya. Ya kita itu tuh kuat banget. Sekali lagi terakhir itu kuat banget loh mereka. Ya homoseksual, narkoba, rokok tuh mirip-mirip tuh. Kayak sebatang terakhir. Iya, terakhir. Enggak terakhir. Nah itu tiga itu tuh agak susah ya. Orang-orang yang narkoba juga yang gue bantu juga sama kira-kira begitu. Ya I see. terakhirnya itu. Makanya yang paling berat apanya? Pasti pertemanannya. Pertemanan. Gitu. Wow. Ini tarik menariknya itu it's real sih. Ya betul. Makanya kita itu peperangan rohani baru itu. Ya jadi kita nggak cuma perang keliling gedung gitu, enggak. Kita bertarung untuk memenangkan orang. Itu yang kita doa tiap malam. Ya waktu dia ya pulang kerja ya. Pulang kerja ya dari ke rumahnya gitu ya. Rumahnya di misalnya Jakbar gitu ya. Ada yang nelfon gue. Kan mau belok ke kiri tuh, ke Senayan gitu, ke teman-temannya circle lamanya kan. Teman-teman homoseksualnya gitu ya. Dia nelfon gue sampai minimal lewatin Senayan lah. Gitu. Itu kita berjuang sampai segitunya. Setiap mau balik ke teman-teman lo telepon gue. Lo telepon. Sampai lewat. Muter balik jauh kan, Sleepy kan jauh tuh. Kira-kira gitu. Sampai sebegitunya kita berjuang. Amin. Ini luar biasa sih. Menurut gue ini luar biasa banget. Tapi satu hal yang gue pengen lu juga share ke gue ya, ke teman-teman sekalian yang nonton juga. Ada lagi nih. Bagaimana lu punya kesabaran itu? Dan gimana satu grup lu itu juga punya hati tersebut. Karena I know it's not easy. Betul. Itu gak gampang banget loh. Lu sampai pastiin orang, dia sampai gini ya. Maksudnya, itu kan perlu sebuah effort ya. Padahal kan ini pertobatan lu. Ada juga orang kan oke, ini firmannya, ini lu harus begini. Udah, nanti dia salah kenapa lu lagi begini? Jadi didikte. Nah kalau ini kan kayaknya kan apa ya, istilahnya full effort. Ya betul. Nah itu apa yang mendasari dan gimana lu bisa kayak gitu? Balik lagi, karena Tuhan Yesus udah mati di kayu salib buat gua, buat anak-anak di grup gua, yang kita bisa sampai titik ini. Bener gak? Kita sampai titik ini jadi pendeta. Bener ada orang yang beriman sama lu, bener gak? Betul. Iya kan? Iya kan, kita bisa menikmati ini, hidup ini, bisa mendidik anak pakai firman Tuhan. Wah ini kan karena iman seseorang sama kita. Yang kalau ditarik ulur kan, ditarik lurus gitu ya, ujung-ujungnya apa? Yesus mati di kayu salib, the first fruit, bener gak? Itu yang bisa bikin kita kuat. Ya dia mau jatuh lagi, kita cuma doa bareng. Ya, kita doa lagi. Yuk, sama-sama. Yuk. Ada yang dikejar-kejar sama gengnya ya, ada kan? Ya, lu ke kosan brother gue, saudara kita ada. Yang dari timur kan serem tuh, takut juga mereka. Ya maksudnya kita bekerja sama gitu. Ya, for the sake satu jiwa. For the sake satu jiwa. Satu jiwa selamat gak sih? Sesi surga bersuka cita, bener gak? Amin. Itu yang kita rasain itu. Dan ini everlasting gitu. Apalagi kita jadi murid makin lama ya. Makin ngeliat orang, ya kita lihat perjuangan kita sama mereka tuh dulu tuh kayak gimana sih. Betul, ya kan? betul. Itu yang bikin kita makin cinta sama Tuhan, makin cinta penginjilan itu sih Nus. Betul. Amin. Jadi bukan supaya gitu ya. Bukan supaya ini. Ya, saya juga bilang sama orang yang kaum homoseksual itu, kamu bertobat bukan supaya kamu hidup sehat, bukan supaya ini supaya itu, bukan. Tapi karena Tuhan Yesus udah mati di kayu salib buat kamu. Karena itu yang bensinnya kuat.
gitu. Amin. Thank you. Ini gue percaya ya Jordan melakukan itu karena tidak hanya membantu orang yang homoseksual. Ya. Gue saksi mata sendiri, dia juga bantu banyak orang ya. Betul. Bantu banyak orang dengan tipe pergumulan yang berbeda-beda. Betul. Itu ada yang kelilit pinjol lah, ada yang Waduh. kelilit apalah, pekerjaan apa dan lain-lain. Dan memang Betul. dibantunya benar-benar di coaching banget gitu. Jadi kehidupan muridnya kerasa banget. Betul. Gitu kan, kita pernah ngobrol tentang hal itu juga kan di luar kamera lah pokoknya. Nah ini yang menarik ya. Nah menurut lu Jor ya, tadi kan kalau kita balik lagi ke bahas homoseksual tadi ya. Berarti kan ini akan melibatkan sebuah konsistensi dari yang bergumul dan konsistensi dari yang membantu. Betul. Betul ya? Prosesnya itu kira-kira lu pernah proses terlama gak? Proses terlama ya? Itu sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Wah itu juga Hampir lama 2 sih kalau tahun. bantu orang kayak gitu, caranya sih lama itu. Iya, karena jatuh bangun, nangis, jatuh bangun. Karena kan sebenarnya homoseksual ini kan nggak cuman homoseksualnya aja, Nus. Ya kan? Dia tuh harus mengampuni masa lalunya. Itu yang mungkin lama ya. Yang tadi ada kecenderungan dilecehkan dan lain-lain itu. Bisa satu bisa ekspektasi yang bapaknya pengen anak perempuan. Oh, itu banyak juga. Gitu kan. Ada yang nggak ada figur bapak, fatherless. Itu kan sebenarnya kompleks gitu, Nus. Ini bukan masalah makanya kita tuh nggak bisa nyuruh orang tobat tanpa mau dengerin masa lalu mereka. Itu yang berat tuh. Ya, nah keterbukaan ini kan lama prosesnya. Ada yang cepat mungkin ya, ada yang lama gitu ya. Ada yang mungkin kakaknya perempuan semua, ada yang kakaknya homoseksual duluan. Ya. Oh ada tuh? Ada. Terus dia ketularan atau gimana? Di yang ngeracun ya mungkin ya. Gitu. Dia racun lah, maksudnya ini enak, kita kan ya balik lagi ya ke mindset barat gitu. Ya dan lo lihat sosial media sekarang ngeri kan. Memang ada website yang benar-benar mau menyerang, attack. Ya, we will come to your home. Ada. Kita datang ke rumah kamu, kita kasih tahu anak kamu tuh gendernya bisa pilih loh, others gitu. Itu banyak banget. Ya, jadi memang kita harus deal sama masa lalu mereka. Tapi kebanyakan memang fatherless ya. Fatherless. Ya, jadi bapaknya nggak berfungsi lah. Entah bapaknya ngasih duit doang, entah bapaknya nikah lagi. Ya jadi laki-laki ini nggak bener gitu. Dapat orang yang penyayang tapi sama jenis, itu yang makanya kena. Gitu. Kebanyakan sih begitu. Gitu. I see. Wah banyak spektrum sebenarnya. Spektrumnya banyak. Yang bikin gitu. lama ya. Betul. Tapi yang gue menarik ya, dan gue suka banget apa yang lu jelasin tadi adalah seberapa pun buruknya spektrum yang kita hadapin. Betul. Ya. Maksudnya teman-teman mungkin hadapin masa lalunya ya. Itu bisa sembuh kok. Bisa sembuhnya kalau ada firman Tuhan dan kasih. Betul. Tadi ya. Betul. Kasih Kristus yang mungkin ditunjukkan lewat komunitas juga. Betul. Gitu. Nah, kira-kira Jor, kalau misalnya nih ya ada teman-teman kita juga yang lagi bergumul mungkin ya nonton ini, apa yang kira-kira lu mau sampaikan ke mereka? Yang mau gue sampaikan sama teman-teman yang berlatar belakang homoseksual ya, sehancur apapun ya hidup kamu ya, saya percaya manusia itu punya hati nurani, bener gak? Ya, kamu merasa kamu tuh lagi di jalan yang salah nih, tapi kamu nggak tahu mau kemana. Ya, dengan latar belakang apapun, ya, please kontak kita. Ya, bisa dari web, bisa dari sosial media, dari YouTube, admin kita terbuka untuk dibantu, karena nggak ada yang nggak mungkin, ya, karena kita semua sama-sama ciptaan Tuhan, benar sih? Betul. Ya, kita punya Tuhan yang sama, ya, yang menciptakan langit dan bumi, ya, menciptakan teman-teman yang di ministry saya yang sudah sembuh, ya, yang udah mulai suka sama perempuan ya, yang ada yang udah pacaran juga sama perempuan gitu ya, yuk datang hubungi admin kita. Ya gitu sih kira-kira Nes. Amin. Wah thank you banget ya Jor ya. Gue rasa dari gue sendiri juga kebantu untuk bisa ngeliat tadi spirit untuk kasihnya gitu kan. Gue jadi ingat tadi satu ayat yang Lazarus sama orang kaya itu, yang ujung-ujungnya orang kayanya di neraka, Lazarusnya di surga. Dia bilang, weh Lazarus tuh ada di depan pintumu selama kamu hidup. Gitu, dan kamu nggak bantu selama padahal kamu punya kemampuan untuk bantu orang itu. Gitu. Jadi ini yang gue lihat ya, yang lu lakukan adalah lu merespon
Orang-orang bahkan yang di dekat-dekat lu tuh, oh ini memang butuh Tuhan nih. Ini butuh Tuhan, yuk kita go. Dan gak cuman itu gitu loh. Lu ajak orang untuk bisa mengasihi. Seperti orang yang lumpuh ya, 4 orang jatuh turunin dari atap kalau gak salah ya. Mana bisa dia sendiri turun, bener gak? Betul. Kalau tanpa bantuan orang lain. Betul. Makanya tadi yang lu sempat mention ya, firman Tuhan tentang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bukan atau. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari mereka ya. Yang salah satunya mereka nanya, ya karena baca mungkin karena nonton gitu ya. Ya kan saya ini kan mau transgender, mau transgender. Mau transgender? Mau transgender. Kenapa? Karena laki-laki sama perempuan tuh sama. Sama mereka bilang. Ini lucu juga ya. Kita mungkin kayak mau ketawa gitu. Enggak, mereka ngomong serius. Dan mereka nyerang gitu kan. Mereka bilang iya banyak tuh perempuan gak bisa hamil. Udah menikah. Ya sama laki-laki juga gak bisa hamil. Ya, terus gue jawab apa betul gak? Tapi kamu ke dokter kandungan gak? Enggak kan? Kenapa? Ya karena kamu tahu kamu gak bisa hamil. Itu bedanya perempuan sama laki-laki. Ya, tapi ini jarang terjadi sama orang anak yang olahraga. Makanya gue ajarin olahraga, Nus. Wah, itu gak kenapa gue ajarin olahraga? Karena olahraga gendernya pasti ada. I see. Serena Williams, ya yang unbeatable, jago banget perempuan, dia bilang kalau saya lawan Andy Murray itu dari Inggris, pasti dikasih 1-0, 6-0, 6-0. Kenapa? Karena dia laki-laki. Gitu. Kenapa gue dekatkan orang-orang yang homoseksual ini, yang punya pemikiran ini, olahraga. Beda pasti. Dengan terlatih yang sama ya, jangan yang atlet sama yang nggak pernah lari juga, jangan gitu. Ya, dalam latihan yang sama pasti laki-laki lebih kuat, udah pasti. Kenapa? Karena kodratnya begitu. Iya, menarik ya. Iya. Jadi sampai kayak gitu ya. Iya, jadi gue baca nonton gimana counternya, gimana ininya, penetrasinya gimana gitu. Supaya mereka sadar, iya laki-laki sama cewek beda. Betul. Wah, ini menarik banget nih Jor. Kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi kan ini akan jadi panjang banget podcastnya ya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya kalian tertarik untuk podcast ini dilanjutkan, Part 2 ya. Part 2 kita butuh 5.000 view. 5.000 view, bener ya kalau misalnya di YouTube ya. 1 juta dah. 1 juta, oh ya 5.000 1 juta. Kita buat part 2, part 3, part 4 gitu. Nanti dia lagi aja biar dia yang mikir. Gue gak pernah, gue podcast ini gak mikir. Kenapa? Karena based on pengalaman kan. Iya betul. Gampang kan. Betul. Yang susah apa kalau kita gak ngelakuin. Iya. Kita gak pernah nginjil ya. Kita gak pernah menginjili orang-orang yang seperti itu kan susah jadi. Betul. Iya. Jadi cuma ilmu aja. Tapi ilmu aja di kepala. Life experience ya, betul. Gitu. Tapi balik lagi ya. Semakin sulit case orang. Dan waktu dia berubah, semakin gue bisa ngerasain Tuhan. Berubah atau gak berubah orang itu, gue semakin merasa kasih Tuhan. Itu luar biasa sama hidup gue sih. Amin. Gitu sih. Amin. Wah, thank you banget ya Jor ya. Udah bisa sharing ke kita tentang apa yang real terjadi sebetulnya di dalam kehidupan. Gue banyak baca buku orang ini segala macam, tapi kita perlu dengar live sharing juga bahwa memang benar loh, and possible banget. Sangat possible orang itu bisa berubah dalam latar belakang masa lalu apapun. Itu yang gue ter-encourage banget sih tentang hal itu. Mantap. So thank you banget ya udah menyisihkan waktu sibuk pasti untuk bisa datang ke sini ya, berbagi, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya yang mengalami pergumulan di bidang ini ya, di area ini, yaitu homoseksual, atau mungkin punya sekitarnya ya, teman-teman di sekitarnya mungkin mereka juga bergumul di dalam kakaknya betul. Yang kalian punya compassion ya, belas kasihan ya. Betul, compassion kakak, adik, atau mungkin sepupu, teman, siapapun, dan kalian merasa bahwa ini bermanfaat dan bisa bantu mereka, silakan kirim aja linknya ke mereka. Tapi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube-nya GKDI, follow Instagram-nya, dan of course TikTok-nya juga jangan lupa. Jangan lupa juga kita ada di 41 kota di Indonesia. Gimana cara tahu kotanya di mana aja? Kunjungi aja website kita di gkdi.org. Di situ silakan cari kita ada di kota mana aja. Sekali lagi kita ada di 41 kota, dan kita sangat menunggu teman-teman untuk bisa datang dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi sekali lagi kalau mau tunggu part 2-nya, part 3, part 4 dan selanjutnya harus 5.000 ke atas minimal nih. Bahkan tadi Bapak Pendeta John bilang 1 juta view. Semoga ya. Amin ya. Ini kan bermanfaat, harus dikirim-kirim nih ke teman-teman nih. Ya, tadi Pendeta John juga bilang makin banyak nih yang datang. Berarti sebenarnya banyak yang longing. Ya. Betul. Banyak yang longing sama Tuhan. Jangan insecure, just come. Gitu. Amin. Oke, itu aja. Mungkin see you next time, dan balik lagi nanti kita ketemu di Sit In Podcast.